Bab 283. Sungguh penjahat yang aneh. Kenzi digigit dengan keras, dan dia kehilangan kesabaran, tetapi untuk beberapa alasan, melihat ekspresinya yang menangis saat ini, dia tidak ingin kehilangan kesabaran, tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Kenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Wanita ini benar-benar pembuat onar, dia menangis dengan santai, dan terlihat sangat menyedihkan, itu benar-benar melunakkan hatinya. Kenzi hanya berhenti menonton dan memperhatikan, meninggalkan Maya Gunawan dan melakukan urusannya sendiri. Dia datang ke sini untuk membantu Yuna menyelesaikan tugas, bukan untuk bertarung dengan bintang wanita. Benar-benar tidak perlu membuang energi untuk Maya Gunawan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Datang ke ranjang sakit, Kenzi memeriksa Dairul Gunawan yang mengantuk, lalu dia mengambil pisau buah lagi, membungkuk, dan menggunakan pisau buah untuk memotong daging secara perlahan di titik akupuntur khusus di belakang telinga Dairul Gunawan. Tidak jauh di belakangnya, Maya Gunawan, yang terlempar ke sofa dengan tangan terikat di belakang, melihat dengan matanya sendiri bahwa orang jahat itu memotong telinga ayahnya dengan pisau. Dia bahkan lebih tertekan untuk sementara waktu, dan buru-buru berjuang untuk turun dari sofa, dan kemudian menangis. Dia berlutut di belakang kaki Kenzi, dan membanting kepalanya dengan putus asa dari tubuhnya. Tindakan Kenzi terhambat, dan dia sedikit kesal, dia hanya bisa menyingkirkan pisau buah, menoleh ke Maya Gunawan, dan membuat nada galak. Maya Gunawan, apa yang kamu coba lakukan? Aku terlalu malas untuk melemparmu, apakah kamu gatal dan ingin membuat masalah untuk dirimu sendiri? Maya Gunawan menangis dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kenzi mengerutkan kening dan menatapnya, bagaimanapun juga, dia mengeluarkan handuk yang menutupi mulutnya dan mendengarkan apa yang bisa dia katakan. Maya Gunawan menangis dan berkata dengan air mata di matanya, tolong, jangan sakiti ayahku. Aku tidak tahu kebencian macam apa yang kamu miliki dengannya, tapi aku memohon padamu, jangan bunuh dia, tolong lepaskan dia. Jika kamu menginginkan uang, aku bisa memberimu uang. Jika Anda menginginkan tubuh saya tidak akan menolak, saya hanya meminta Anda untuk menunjukkan kebaikan dan membiarkan ayah saya pergi. Maya Gunawan sangat sedih sehingga dia semakin menangis. Ketika dia memikirkannya, penjahat bertopeng ini pasti telah mengembangkan kebencian yang mendalam dengan ayahnya, dia pasti ingin membunuh ayahnya dengan cara yang sangat kejam sekarang. Kenzi menatapnya dan mendengus, setelah waktu yang lama, kamu berlutut di tanah dan memukulku dengan kepalamu mati-matian, hanya untuk melindungi ayahmu. Maya Gunawan menangis, tolong, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku bisa melakukan semuanya, aku hanya memintamu untuk melepaskannya dan jangan membunuhnya. Melihatnya menjadi begitu patuh, Kenzi merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, dia melihat luka gigitan di punggung tangannya, dan berkata dengan tenang, karena kamu memiliki segalanya, jika kamu bersedia melakukannya, maka aku ingin melihat apakah sikapmu cukup tulus. Apa yang saya katakan selanjutnya, adalah lakukan apa yang harus Anda lakukan, apakah Anda mengerti? Maya Gunawan hanya bisa mengundurkan diri dan mengangguk sambil menangis. Dia tahu bahwa dia benar-benar selesai, penjahat bertopeng ini akan secara brutal mencemari tubuhnya yang tidak bersalah, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama sebanyak mungkin. Dia sekarang seperti gadis budak yang sedih dan cantik, berlutut di kaki tuannya, kecuali air mata diam, dia hanya bisa menurut. Kenzi meliriknya dan berkata dengan ringan, oke. Sekarang tunjukkan sikapmu, lihat aku dan katakan, maaf, aku salah, aku tidak boleh menggigit, aku seekor anjing. Maya Gunawan adalah seorang sedikit terkejut setelah mendengar ini menatapnya. Dia sedikit bingung, apa niat orang jahat ini membuat permintaan seperti itu pada dirinya sendiri, hanya ingin permintaan maaf. Atau apakah Anda ingin menggunakan drama film, Anda harus menyiksa diri sendiri secara mental sebelum menikmati tubuh Anda. Kenzi memandangnya dan mendesak dengan sedih, bukankah kamu melakukannya? Jika kamu bisa melakukannya, bicaralah dengan cepat. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Diamlah, dan jangan memaksanya. Bagaimana mungkin Maya Gunawan tidak melakukannya? Untuk melindungi ayahnya, bintang wanita yang berbudi luhur seperti dia yang menganggap reputasinya lebih penting daripada hidupnya bahkan dapat mempertaruhkan tubuh murninya sendiri untuk dia mainkan, bagaimana dia bisa peduli dengan penghinaan verbal sekecil itu? Selama dia bisa membiarkan ayahnya pergi, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Maaf, Tuan. Maya Gunawan berkata dengan sedih, aku salah, aku seharusnya tidak menggigitmu. Dia menundukkan kepalanya dengan tersipu dan berkata dengan lembut.
Aku seekor anjing. Tenzi puas setelah mendengar ini, mengangguk dan berkata, ya, Anda tulus dan Anda memiliki sikap yang benar dan baik. Oke, pergi ke samping. Hutang kita telah dihapus, dan saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Tenzi tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke ranjang rumah sakit. Maya Gunawan sedikit bingung untuk sementara waktu, apa niat penjahat ini. Selama dia meminta maaf, tidak akan ada lagi tindakan selanjutnya, bukankah dia ingin mencemari tubuhnya? Maya Gunawan ragu dan menatap punggungnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin ada penjahat bertopeng seperti itu di dunia? Dia sudah menaklukkan bintang wanita cantik, dan bintang wanita itu bersedia mematuhinya, tetapi pria ini tiba-tiba berhenti dan acuh tak acuh pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tenzi mengambil pisau buah lagi dan memindahkan pisau ke belakang telinga Dairul Gunawan. Maya Gunawan melihatnya di matanya dan menjadi cemas lagi, memohon, tidak, jangan. Saya sudah memuaskan Anda akan membiarkan dia pergi. Tolong, tepati janjimu dan jangan bunuh ayahku. Tenzi memandangnya dengan marah, dan berkata, mengapa kamu panik? Mata mana kamu yang melihat bahwa aku akan membunuh ayahmu? Ayahmu diracun dan hampir mati, dengan penampilan sekarat ayahmu, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk membunuhnya? Maya Gunawan berhenti sejenak, lalu berdebat dengan wajah memerah. Lalu mengapa kamu menggunakan pisau dan memotong telinganya? Kamu tahu ayahku akan mati, tetapi kamu masih menolak untuk membiarkannya pergi. Kamu menyiksa seorang lelaki tua yang sekarat dengan metode yang begitu kejam, dan kamu akan dihukum. Tenzi menghela nafas diam-diam, telah kehilangan kesabaran. Tanpa basa-basi lagi, Tenzi berjalan mendekat dan memasukkan handuk ke mulutnya lagi, menyebabkan Maya Gunawan menggelengkan kepalanya dan berjuang lagi dan lagi, tetapi dia masih menjejalkan mulutnya penuh dan memblokirnya. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, dan saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepada Anda. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Jika Anda tidak ingin dia mati, maka lihat saja dari samping. Aku tidak tertarik mengambil keuntungan darimu atau memotong telinganya, semua yang aku lakukan sekarang hanya untuk menyelamatkan ayahmu yang sudah divonis meninggal. Kata Kenzi, mengangkat Maya Gunawan, melemparkannya ke sofa dengan arogan dan kemudian meninggalkannya sendirian. Maya Gunawan ambruk di sofa, matanya yang indah melebar, dia tidak percaya apakah dia berbohong padaku. Bagaimana mungkin penjahat bertopeng bersembunyi di lemari untuk menyelamatkan orang? Bab 284. Bintang wanita yang bingung. Menghilangkan gangguan Maya Gunawan, Kenzi dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Di belakang telinga Dairul Gunawan, dia menggunakan pisau buah untuk memotong daging acupoin secara perlahan, melepaskan darah sakit yang terkumpul. Selanjutnya, Kenzi menggunakan metode yang sama untuk mengambil telinga lain orang tua yang sakit itu, memotong dagingnya, dan melepaskan darah sakit yang terkumpul di titik akupuntur di sisi ini. Kemudian Kenzi menyalakan sebatang rokok dan berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan seksama. Maya Gunawan dengan gugup memperhatikan gerakan tangannya, dan ketika dia menemukan bahwa penjahat bertopeng itu benar-benar tampaknya tidak ingin memotong telinga dan hati ayahnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Butuh tidak lebih dari sebatang rokok, dan darah yang perlahan menetes dari telinga lelaki tua yang sakit itu menumpuk menjadi dua kolam kecil. Tidak hanya Kenzi yang bisa melihatnya, tetapi Maya Gunawan, yang tidak tahu apa-apa tentang obat-obatan, juga bisa melihat bahwa dua genangan darah yang sakit itu warnanya sangat aneh. Satu kolam berwarna merah seperti api, dan tampak merah dan centil, sedangkan kolam lainnya berwarna hitam seperti tinta. Sama sekali tidak terlihat seperti darah segar yang dikeluarkan dari tubuh manusia, tetapi seperti tinta yang baru saja direbus. Maya Gunawan diam-diam terkejut, memandang Kenzi, dan ingin menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kenzi masih mengabaikannya, membungkuk dan melihat kedua genangan darah yang sakit, lalu mencelupkan sedikit di masing-masing jarinya dan meletakkannya di ujung lidahnya untuk mencicipinya. Akhirnya, dia mengangguk, memikirkannya. Tebakannya benar. Ini adalah racun aneh yang telah lama hilang di dunia, racun ular Red Black. Setelah memastikan apa racunnya, tindakan Kenzi selanjutnya jauh lebih langsung. Dia membuka pakaian lelaki tua itu dan menggerakkan pisau pada titik akupuntur yang simetris di kedua sisi pinggang lelaki tua itu, memotong dagingnya dan membiarkan lebih banyak darah mengalir keluar. Melihat ada 4 sayatan di tubuh ayahnya, yang semuanya mengeluarkan darah, dan semakin banyak darah mengalir, Maya Gunawan tidak tahan lagi, dan mulai berjuang lagi. Jangan bergerak. Kenzi berkata dengan kasar. Perhatikan dengan jujur.
Ayahmu tidak akan mati jika aku mengeluarkan darah. Ini adalah darah beracun. Itu harus dilepaskan, jika tidak obat mujarab apapun tidak akan menyelamatkan ayahmu. Singkatnya, Maya Gunawan benar-benar tidak berani bergerak. Dia hanya bisa melihat Kenzi dengan tatapan menyedihkan dan tak berdaya, berharap dia benar-benar menyembuhkan dan menyelamatkan orang, tidak mengintimidasi dan menipunya. Kamar tidur besar itu sunyi untuk waktu yang lama. Melihat bahwa darah sakit yang dilepaskan secara bertahap kembali ke warna merah cerah yang normal, Kenzi menyegel acuh poin orang tua yang sakit itu dan menghentikan pendarahan untuknya. Pada saat ini, pria tua yang sakit, Dairul Gunawan, yang selalu dalam keadaan koma, tampaknya memiliki banyak ekspresi normal, dan dia mengeluarkan sedikit erangan saat dia dalam keadaan koma. Suasana hati Maya Gunawan seperti duduk di roller coaster. Dia menggantung tinggi untuk sementara waktu, dan kemudian jatuh dengan gugup. Pada saat ini, melihat bahwa ayah tua yang sakit parah dapat mengeluarkan suara, dia menatapnya dengan heran dan gembira. Air mata mulai mengalir keluar. Jangan terlalu senang dulu. Kenzi meliriknya dan menuangkan mata dinginnya. Melepaskan darah yang sakit hanya meringankan beban ayahmu. Paling lama 2 hari, ayahmu masih akan mati. Maya Gunawan sangat gugup lagi, menatapnya dengan mata berkedip-kedip. Racun ular Red Black, bagaimana bisa ada detoksifikasi yang begitu manjur? Kenzi mengabaikannya secara langsung, mengambil pena dan kertas, bersandar di meja kopi dan berkata, "Untungnya, keluargamu terlihat kaya, jadi belilah beberapa makanan lezat, beberapa bahan obat, lalu ikuti resep yang saya resepkan, sehingga Anda dapat menyelamatkan ayahmu." Dia menulis resep, menekannya di atas meja kopi, dan kemudian menulis. Cara membuat obat, cara meminumnya, sudah kutulis dengan jelas. Kamu simpan, jangan sampai hilang. Maya Gunawan menatapnya dengan tatapan kosong dan mengangguk tanpa sadar. Bahkan, menurut keterampilan medis Kenzi, ada beberapa cara untuk mengobati racun ular Red Black. Namun, dia tidak ingin menghabiskan energi spiritual di tubuhnya untuk mengobati orang tua yang sakit yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak repot-repot menghabiskan energi untuk menggunakan akupuntur, jadi dia memilih metode yang paling bebas masalah dan memberi metode yang sederhana untuk perawatan rincin. Resepnya dilemparkan ke Maya Gunawan untuk ditangani. Maya Gunawan adalah putri Dairul Gunawan. Selama dia tidak memiliki air di kepalanya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahnya. Ini tidak hanya akan menyelesaikan tugas yang dipercayakan Yuna kepadanya, tetapi juga membuat Kenzi seorang jauh lebih mudah dan menghemat banyak energi dan uang. Mengapa tidak menghabiskan saja uang untuk membeli jamu? Lihat, orang ini Kenzi memang layak berlatar belakang sebagai pedagang kaki lima, dia sangat hemat biaya dan bisa menjadi penghemat berkualitas. Meninggalkan resep, Kenzi ingat penjelasan Yuna, memandang Maya Gunawan dan berkata, "Ingat, hanya Tuhan dan Anda yang tahu ini, tidak ada orang lain yang tahu. Memberitahu orang lain tentang hal itu akan membuat ayahmu tidak dapat mendetoksifikasi racun hingga akhir, jadi jangan salahkan aku jika ada masalah." Kata-kata ini pasti bersifat mengintimidasi. Bahkan jika Maya Gunawan menceritakan apa yang terjadi malam ini, Kenzi tidak mungkin tahu, apalagi menyebabkan Dairul Gunawan tidak bisa melakukan detoksifikasi dan mati. Namun, Maya Gunawan tidak tahu kedalamannya, dan tidak tahu mengapa hal malam ini dirahasiakan. Dalam hati nurani yang bersalah, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali, menyatakan persetujuannya. Kenzi mengangguk puas, bangkit dan berkata, "Oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, saya harus pergi. Ingat, kembalikan kondisi di ruangan itu, dan jangan biarkan orang lain menemukan tanda-tanda bahwa orang lain telah datang. Khususnya sprei yang berlumuran darah, bersihkan sendiri dan cuci segera." Maya Gunawan mengangguk, seperti menantu kecil yang berperilaku baik, mengikuti ajaran suaminya, termasuk mencuci spray. Kenzi tidak tinggal lebih lama lagi, berjalan ke ambang jendela, membuka jendela dan melihat keluar, siap menyelinap pergi dalam kegelapan. Bergumam tidak jelas, Maya Gunawan yang terikat tangannya di belakang punggungnya, memohon dengan matanya, dan dengan menyedihkan mengikuti di belakang pantatnya. Kenzi menatap matanya, seolah memohon padanya untuk tidak pergi, atau memohon padanya untuk sesuatu yang lain. Maya Gunawan disumpal dan tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa merintih 2 kali, lalu berbalik dan membiarkan Kenzi melihat tangannya. Kenzi menepuk dahinya dan ingat, setelah waktu yang lama, bintang wanita ini memohon pada dirinya sendiri, untuk melepaskan ikatannya. "Oke, jangan katakan lagi, aku sudah mengerti." Kenzi mengendurkan dasinya, lalu berkata dengan tidak sabar, "Pergi dan berpakaianlah. Lihat dirimu, tidak seperti bintang wanita sana sekali. Bahkan pakaiannya akan jatuh, tapi tidak takut."
Maya Gunawan segera merasa malu, dan tanpa sadar menutupi dadanya dengan kedua tangan, lalu buru-buru pergi ke ruang ganti dan dengan cepat mengenakan roknya. Ketika dia berbalik lagi, sosok pria itu melintas, melompati ambang jendela, dan melompat langsung dari lantai 4 yang tinggi. Hati-hati! Maya Gunawan tanpa sadar berseru, tetapi sudah terlambat. Dia melihat ke jendela selatan yang terbuka dengan terkejut. Setelah beberapa saat, dia bergegas dengan roknya di tangan, ingin melihat bagaimana pria bertopeng itu. Jika Anda melompat dari ambang jendela yang tinggi, apakah akan ada kecelakaan? Dia mencari dengan gugup, tetapi tidak melihat sosok pria di lantai bawah. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia menemukan bahwa ke arah dinding halaman yang jauh, di bawah bulan yang cerah, sosok pria itu tiba-tiba bangkit dan dengan mudah memanjat di atas tembok tinggi, seperti angsa dan bangau yang berjalan di atas awan, mengambang di kejauhan. Tidak butuh waktu lama untuk sosok orang itu menghilang sepenuhnya, Maya Gunawan melihatnya untuk waktu yang lama, matanya yang indah berangsur-angsur kabur.